Shalom, shalom, shalom. Good morning and welcome to Morning Breakfast with God. You got Pastor Mehta and Emma, you here. We wish you a very good morning. And we hope you had a very, very good rest last night because it's an amazing day ahead. And for those who are listening for the first time in Bahasa or English, if you can understand, we do it in both language, English and Bahasa translation. Thank the Lord for the capability for Pastor Emma to understand the message and translate it and translate it into Bahasa. But sometimes sometimes the message is just continuous, right? It's hard to just break halfway and then continue again later because to be honest, I do take some notes, right? But sometimes I go off notes because the message just comes, right? and the good thing is Pastor Emma is able to capture the essence of things and share it to you in Bahasa. Ini penyertaan Tuhan. Yes. I mean, we can choreograph it, we can prepare, we can do everything, but sometimes it's just good to just receive it from the Lord and give it out. And it's tough because sometimes it's very long. Sometimes I take a long time to explain it because I get pictures of the message, right? So to explain that sometimes takes a few examples, and then sometimes after Pastor Emma explain, another message will come. Terkadang keluar dari note yang sudah dipersiapkan juga ya. Yeah. but it usually comes from the notes. But most of the times the notes we probably take about 50%, 60%. Yeah. Right? So we hope it bless you. Amen. And for those of you who find this useful, right? Please take time to go back. As far back as 2 years ago, right? We started this already. There's a lot of messages that you can take it. I've looked at it, and some of it, if you look at it carefully, is in sequence. It's sequence. I don't plan it in a sequence. I plan it as it comes. But I'm getting goosebumps. Right? I'm getting goosebumps all over. Sometimes it's wow. It's like every day there's a message that builds up, and it comes to something better today. Amen, haleluya. Well, shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami Pastor Mehta Emayu di pagi yang indah, pagi yang luar biasa, pagi yang penuh berkat Tuhan yang luar biasa juga yang menyertai kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung melalui program gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan atau kami namakan sebagai kebaktian pagi kita melalui renungan harian pagi hari. Well, ini biasa kami lakukan dari Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia, jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Kenapa harus dua disebutkan, Indonesia dan Malaysia gitu kan? Ya, karena pada saat ini kami juga menggunakan bahasa Indonesia dalam translatornya dari bahasa Inggris, dan keberadaan kami pada saat ini berada di Malaysia. Jadi kita akan menggunakan waktu dari kedua negara ini tentunya ya. Ini bukan berarti negara-negara lain tidak bisa menyaksikan, bisa, tapi mungkin di jam-jam yang berbeda dengan jam tayang yang kami lakukan pada saat ini. Oke? Wah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kami sampaikan lagi, tetapi untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini, kami Pastor Mehta Emayu rindu untuk mengajak kita semua yang sudah boleh hadir, baik melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Watch Party dan yang lainnya. Yuk, sama-sama kita siapkan hati. Kita akan masuk di dalam doa, kita akan menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan, agar tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun kita memahami setiap perkataan firman-Nya dengan sangat luar biasa. Amin. Jadi mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Praise you, Father. Amen, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for the messages that you give us on a daily basis. From since 2 years ago when we started this, Lord, thank you, Lord, that you always guide us. And Lord, that today's message is going to be something amazing that culminates from all these 2 years that we have been preaching. Thanks to you, Lord. And Lord, we thank you that you're allowing us to share on a daily basis, that it stitches up together and it builds up these 2 years. And Lord, we believe that anybody who goes back and listens to this over the last 2 years, they'll find that it enriches them on a daily basis. Amen. Bringing them to the highest point in their life because of you, Lord. Yes. Lord, we thank you and we hope that you guide us, and let it also be healing for those who listen. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.
Amin, amin. Katakan dengan segenap hati, amin. Tuhan Yesus Kristus. Well, informasi selanjutnya untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini adalah kami menggunakan dua bahasa yang pasti, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kita juga akan membawakan dua worship di awal dan di akhir dari program ini, dan juga nantinya di akhir ada beberapa informasi juga yang kami berikan di dalam pelayanan-pelayanan gereja kami ya. Wow, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Meta di sini. Nah, pujian kita mengawali kebaktian kita ini berjudul, wah ini lagu favoritnya Pastor Meta, jadi biarkan aja deh dia yang nyebutin judulnya, dia yang say thank you ya, dan juga say hi untuk semuanya. Ya, silakan Pastor Meta. Well, today's praise and worship song comes from the songwriter and singer Matt Redman, right? Yeah. And there's also another Swedish songwriter that joined him. That is Jonas Myrin. Yep. And the song is 10,000 Reasons. Right? Bless the Lord in brackets, right? So Yes. this is also from the album called 10,000 Reasons. I mean, I love this song because I used to give 10,000 reasons why the Lord, and why I would not follow what the Lord says, right? But now I'll give 10,000 reasons why I will follow the Lord. Amen, Amen. amen, amen. Ya, good morning juga untuk Mama yang sudah boleh hadir di pagi hari ini, dan juga ada beberapa hamba Tuhan yang boleh juga menyertai kita dari negara lain. Terima kasih untuk bersedia bekerja sama dengan kami di Indonesia dan di Malaysia ya. Kita boleh sama-sama melayani Tuhan dengan luar biasa sekali. Dan juga untuk yang melalui watch party, tentunya apabila ada komen boleh disampaikan di dalam chat yang publik ya, jangan yang ini, jangan yang dalam sharingnya ya, nanti kita tidak bisa melihat komen tersebut, jadi boleh masuk kepada komen di dalam publiknya. Baik saudara terkasih, yuk saatnya ya masih bersama keluarga, ajak keluarga berkumpul, bergandeng tangan, kita bernyanyi terlebih dahulu memuji Tuhan. Setelah itu kita akan siapkan hati kita arahkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang indah. Amen. Sekali lagi di sini sudah saya siapkan lagunya atau pujiannya, Bless the Lord, seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Meta. Sama-sama yuk kita angkat pujian ini. Amin, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya Jesus, haleluya. Oh Bapa yang baik, kami siapkan hati kami Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Wherever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membawakan pujian yang sangat indah, luar biasa. Mari, saatnya kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan di pagi hari ini sebagai pegangan, tuntunan, langkah kaki kita yang indah. Silakan Pastor Meta. Amen, amen, amen. I mean, I love this song. I mean, this song is very hard for me to sing because some parts is so low that it feels like I got no mood to sing, right? But actually, I'm very excited, but if I go too high, I cannot hit the high notes because I'm not a singer, right? But there are certain parts I like to go high because it really allows me to express myself, right? So, you know, whenever you sing praise and worship songs, don't worry, follow your heart. Don't worry if it sounds like a cat being cekik or strangled, you know, it doesn't matter. Because to God's ears, everything is beautiful, especially when you sing it to Him. Ya, mungkin problemnya di sini bukan kita berpikir kadang-kala aku nggak bisa nyanyi jadi nggak mau nyanyi deh, gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi seperti yang Pastor Meta jelaskan, kalau tadi menyanyikan pujian ini sedikit struggling atau sedikit susah dalam nadanya karena kebetulan ini dinyanyikan dalam nada wanita ya. Terkadang range-nya daripada laki-laki kan tidak bisa mengikuti range vokal daripada wanita. Jadi ini yang mungkin menjadi struggling buat Pastor Meta. Tetapi pada kenyataannya Pastor Meta bisa menyanyikan pujian ini dengan indah kok, ya kan? Cukup. Amen, amen. Yeah. So today's message, it says here, you know, from Psalms chapter 1, verse number 1. Wow, 1 of 1, right? Satu. Right, and it says here something better. I mean, when I received this message, and you know, there was no title at first. You know, when I received the message, wow, God, this is amazing message. What title should I give this? Ting. Suddenly it came to something better. I'm like, doesn't seem to. I mean, let me read the verse. Then you say, where did God say something better here? Let's look at the verse. And I'm going to read from the NLT and the ERV like normal. And it says here in Psalms 1, verse number 1 in the NLT. Oh, the joy of those. No, oh, the joys. Plural, many. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. What am I thinking? Do not follow the advice of the wicked, do not stand around sinners, that means don't mix with sinners, and don't join the mockers, people who mock others, who make fun of others, or you know, talk about others. The ERV says like that. Psalms chapter 1, verse number 1. And this is being said by David, right? Great blessings belong to those who don't listen to evil advice, who don't live like sinners, and who don't join those who make fun of God. Wow, I'm like, interesting. The first one says, join in mockers. Mockers here, we think is talking bad about other people. But in the ERV says, when you talk bad about other people, you are making fun of God. I get scared when I hear that, right? And it says here, those who stand around with sinners. In the ERV it says, who don't live like sinners. So if you stand around sinners, you are living like sinners, it says here. And the first one, it says, don't listen to wicked advice. I mean, same thing, right? So it's kind of interesting. When I got this message, I said, Lord, how does this equate to something better? The Lord says, if you don't do any of this, it's something better. I'm like, So I sit down and I pause and I pray and I think. I say, Lord, you know, my wisdom very limited. You have to give me your wisdom, right? And the Lord says, don't worry. You know, I'll give you more. So as I went through the messages, looking at it again, and I withhold the urge to go and Google or to go and look at the Bible and see other places to explain this, right? I just prayed about it. And the Lord says, when you don't talk bad about people, that means you don't talk bad about me. Because when you talk bad about people, you're actually making fun of God. If you don't listen to bad advice, you don't hang around with sinners, you are already doing something better. Yeah. And then I went,
aha, that makes sense. Right. So the title is there's something better to do in your life Amen. than to do all of those. Right. So we'll go deeper into this in a while. Ya, baik saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengerti di dalam bahasa Indonesia bagaimana kita boleh memahami firman Tuhan yang baru saja dibacakan oleh Pastor Meta. Jadi yuk, siapkan firman Tuhannya, yaitu melalui Alkitab. Saya sudah sediakan Alkitab saya di sini. Saya percaya yang di rumah juga sudah memegang Alkitabnya masing-masing untuk kita boleh sama-sama membukanya. Untuk yang di jalan atau yang sudah di kantor atau di pejabat ya, boleh juga membuka firman Tuhan ini di dalam smartphone melalui versi terjemahan baru. Karena itu yang biasa kami baca di dalam smartphone dalam versi terjemahannya. Oke, so pada pagi hari ini tadi Pastor Peter mengatakan bahwa begitu Tuhan memberikan firman-Nya ini kepada beliau, ya kan, Pastor Meta belum tahu bagaimana untuk memberikan judul tema akan firman Tuhan ini. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan ini tema yang tepat untuk firman ini apa gitu kan? Tapi Tuhan bilang pada Pastor Meta pada saat itu adalah sesuatu yang lebih baik. Kalau Pastor Meta melihat perkataan yang ada di dalam firman Tuhannya dengan judulnya sesuatu yang lebih baik, kok kayaknya nggak match katanya gitu loh, kok kayaknya nggak ada hubungannya nih kalau kita baca firmannya sama temanya gitu. Nah, Pastor Meta mencoba memahami apa tujuan dan apa maunya Tuhan untuk dia sampaikan melalui firmannya di pagi hari ini. Jadi yuk sama-sama kita mengerti apa sih hubungannya temanya dengan firmannya, karena tema kita pada pagi hari ini bicara tentang sesuatu yang lebih baik, atau di dalam bahasa Amen. Inggrisnya adalah something better. Well, sama-sama yuk kita buka melalui Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Nah, 1 dengan 1. Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan melihat uraian sedikit tentang hubungan firman Tuhan ini dengan tema yang akan disampaikan oleh Pastor Meta. Di sana dikatakan dalam judulnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pada ayat yang pertama berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah perkataan firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia Alkitab kita. Pastor Meta sudah mengambil dua versi di dalam bahasa Inggris dan mengambilnya melalui NLT dan juga melalui ERV. Kita akan melihat dan memahami dengan lebih dalam lagi melalui satu versi saja ya. Saya ambil secara langsung kepada bahasa Indonesianya dalam versi ERV. Di sana dikatakan berkat besar adalah milik mereka yang tidak mendengarkan nasihat jahat. Kita lihat, kita kembali kepada firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dikatakan di sana ya kan, berbahagialah. Berbahagialah berarti bersukacitalah. Kita penuh dengan segala sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan dalam versi bahasa Inggrisnya adalah berkat besar. Wow. Kadang-kadang orang bilang bahagia itu bahagia aja, tapi kalau berkat mencakup semuanya, gitu kan? Nah, ini kita boleh pahami lagi. Berbahagialah di sini dikatakan termasuk berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita anak-anaknya. Jadi sekali lagi di sana dikatakan berbahagialah dan juga berkat besar adalah menjadi milik kita. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang tidak, berarti milik kita. Ini adalah kebahagiaan ini menjadi bagian kita. Amen. Dan dikatakan di sana bahwa dalam bahasa Indonesianya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sedangkan dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Dalam arti nasihat jahat ini adalah nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita pahami jenis orang fasik ini seperti apa, kita sama-sama tahu. Saya percaya anak-anak Tuhan di sini tahu apa yang dikatakan orang fasik. Kita tidak perlu menguraikannya gitu kan. Kita sudah tahu persis. Nah, apabila kita mendengarkan nasihat mereka, apabila kita berjalan bersama mereka, itu sama saja kita agree, kita setuju dengan apa yang mereka lakukan. Padahal kita tahu persis bahwa orang-orang fasik atau orang-orang jahat ini, orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran akan firman Tuhan, ini bukan membawa kepada satu kebahagiaan, bukan membawa kepada satu berkat yang indah dalam kehidupan kita. Ya kan? Dan begitu juga dikatakan dalam firman-Nya di dalam bahasa Indonesia yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan yang tidak hidup seperti orang berdosa.
Karena apabila kita tinggal bersama mereka, kita bergaul bersama mereka, kita berhubungan dengan mereka, secara otomatis kita juga melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin katakan kita bergaul dengan pencuri, katakan begitu ya Pastor Meta. Walaupun kita tidak mencuri, tetapi kita menyetujui perbuatan mereka. Nah, ini yang menjadi satu kesalahan, ya kan, satu kekeliruan buat kita. Nah, dikatakan lagi di sana adalah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dalam bahasa Indonesianya, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya adalah yang tidak bergabung. Kalau dikatakan di sana duduk berarti bersama-sama, bergabung berarti membina satu hubungan. Ya, kalau dikatakan dalam bahasa Indonesianya adalah duduk berarti ada di sana dengan mereka. Tetapi kalau kita memahami dengan lebih dalam lagi, bergabung berarti kita mempunyai hubungan yang erat dengan orang-orang seperti ini. Itu berarti kita termasuk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh di sini adalah kita mengolok-ngolok Tuhan. Yes. Kita pahami kata arti mengolok-olok. Katakan kita melihat orang yang ya sesuatu yang buruk, kita mulai mengolok-ngolok mereka. Ini juga yang kita lakukan apabila kita duduk dengan orang-orang pencemooh. Pencemooh ini yang seperti apa sih? Menjelek-jelekkan orang. Pencemooh ini apa sih? Yang merendahkan orang lain, yang tidak menganggap orang lain. Nah, inilah termasuk dalam kumpulan pencemooh. Nah, tadi Pastor Meta mengatakan apa hubungannya sekarang kalau kita baca firman Tuhannya dengan temanya, ya kan, judul temanya sesuatu yang lebih baik. Pastor Meta coba menelaah. Hubungannya apa Tuhan? Pastor Meta bertanya sama Tuhan, karena kalau Pastor Meta tidak menemukan hubungan dari tema dan juga firman Tuhannya, tentunya tidak akan memahami secara utuh tentang firman Tuhan itu sendiri, ya kan. Tapi akhirnya Pastor Meta dengan kerendahan hati terus bertanya sama Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa di saat kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang jahat, di saat kita tidak hidup seperti orang berdosa atau tidak hidup dengan dosa, di saat kita tidak menjelek-jelekan orang dan tidak melihat orang lain dari sisi mata manusiawi kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik, dan kita telah melakukan sesuatu yang lebih baik. Amen. Inilah hubungan dalam tema pada pagi hari ini, yaitu sesuatu yang lebih baik, something better. Nah, ini adalah perkataan dari seorang Daud, ya, perkataan firman Tuhan dari seorang Daud. Nah, mari sama-sama kita pahami apa sih yang dikatakan sesuatu yang lebih baik ini dari segi apa. Yuk, dengarkan. Yuk, silakan Pastor Meta. Yeah, I mean, if we look at it, the NLT says those who do not follow. Follow meaning you are doing exactly like them. That means you're doing it. It's an action, right? But in the ERV it says for those who don't listen. It's interesting. I'm getting a lot of goosebumps talking about this, where just listening is an action. Ya, betul. So actually we should stay away from people who give bad advice. And if once we know someone is giving bad advice, we should not even listen to them. Ya. You don't have to follow. Listening is already a bad action. So not doing that is already something better. The second thing is, the first one says, stand around with sinners. Some people say, Jesus, he hang around with sinners, he ate with sinners, so we should be able to do the same also. Now, if you are exactly like Jesus, where you got good discipline, you have good control, you are really, really good at whatever you do, then you can follow Jesus and do the negative portion of it. Because Jesus, although was with them, was never with them. In our case, when we hang around with sinners, right, we actually already like sinners. Dulu ya. Right? It's something we have to be very careful. Yeah, betul. Right? So, and when you join mockers, you are making fun of God. That means God is saying, why are you doing that? You're making fun of me. So we have to be very careful now. God is a very jealous God. And when that happens, God will, try and change you to follow the right path. But if you follow the wrong path, there are consequences to pay. So in Psalms 1, David reminds us that if we won't separate ourselves from negative relationships, right? From people who gossip, who compromise, and drag us down, people who's going to drag us down, we won't prosper and we won't be blessed. So we have to extract ourselves from that. We have to find a way to
extract ourselves from that. Now the question is, people say, what if this all happening with my family or even husband or wife? Yeah. So when that happens, the abstraction is not physical. It's in your mind and your heart. You have to be different from them in your heart and your mind. Right? Not physically. Sometimes you got no choice. You go to work, the people there are all exactly what you are not supposed to join. But you can't help it. You join a company where, everybody is, if you work in some companies, they use four-letter words, they scream at each other, they yell at each other, they talk bad about each other, they do everything, right? So in your case, your abstraction here is you must pull yourself back and go, in your heart and your mind, you should not be like them. Yeah. That's what it's saying here. The truth is that what you are unwilling to walk away from, right, is where you stop growing. In the Lord's eyes, if you're in that environment and you don't extract yourself from that, that means make yourself holy. Keeping yourself holy means that means keeping yourself apart from the situation. Yeah. You stop growing in the Lord. Right? God will never ask you to let go of something without giving you something better in return. And never. God says, I will always give you something better. So when you got something, you give it away, you get something better. Yeah. It's always the case. Right? When you do what you know you are supposed to, even when it's difficult, a blessing will always follow your obedience. Amen. Right? I mean, sometimes God says, this is the right way. And you go, but Lord, the whole world behaves this way. Ini yang susah ya. Especially when you're working in an environment where everybody cheats and lie and tell white lies or to make things right, and you are the only one there going, but this is not right. What do? You still behave the right way or you follow them? No, you have to behave the right way. Right? It's going to be difficult. Right? It's actually very difficult, but there is a reward. There's something better when you obey. Amen. Right? Too many people are stuck because they're still hanging around people whom they have known for years, but actually they're supposed to get away from. Ya, ini yang jadi masalah sebetulnya. Ya. When I say get away from, it doesn't mean you shut them out totally. No, you hang out with them less. Only when it's necessary, that's when you hang around with them, because you need to maintain relationship. I mean, it could be brothers and sisters, it could be family, it could be colleagues at work. You need to hang around with these people whenever it's necessary, but you abstract yourself most of the time, right? Because if that's you, right, the sooner you make this change, the sooner you tell God, I'm not going to compromise anymore, the better off you're going to be. Because with all the obedience you put with God, there's something better waiting for you, right? Don't spend your valuable time with people who bring you down or bring out the worst in you. There's some people you hang out with, they just make you curse. They make you angry. They make you yell at them. Just abstract yourself, right? Don't hang around them, because if you don't let it go, right, it's going to eat you. But if you let it go, God has already lined up people who will bring out the best in you and inspire you to rise to new heights. Will help you get into a better position so that you can help those that seriously, can't even help themselves. Yeah. So this is something we really need to do. In order to achieve something better, we must let go of those that are not so good. That's why, it was a bit of a challenge to understand the title, Something Better. Something better. Saya sampai tarik nafas loh, karena saya dulu juga kayak begitu, sering merasa nggak enak gitu kan, ninggalin mereka gitu. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu mungkin kita berada dalam satu kumpulan yang lagi ngomongin orang, yang lagi mengupas kejelekan orang lain gitu. Saya juga pernah ada dalam situasi ini, makanya saya tarik nafas dulu deh. So this is something all of us do. Not I can tell you everybody gets into this. Betul. We need to check ourselves here again. Yes, betul Pastor Meta. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah tarik nafas cukup dalam ya, tapi saya juga bersyukur sekali bahwa Tuhan membawa saya kepada satu tingkat yang lebih lagi, bagaimana saya boleh memahami secara pribadi apa sih sebetulnya dari tujuan atau maksud firman Tuhan yang saya terima dari hari demi hari, tahun demi tahun ya kan, atau bulan demi
demi bulan dan yang lain sebagainya. Selalu ada hal baru yang Tuhan berikan kepada saya untuk menjadi pembelajaran yang indah, yang membuat saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya juga percaya setiap anak-anak Tuhan yang merendahkan diri, menerima setiap pengajaran Tuhan dengan cara indah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ini akan membawa kita kepada tingkat yang lebih luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu judul ataupun tema kita ini sesuatu yang lebih baik ini sebetulnya saya rasa sangat berhubungan sekali dengan perkataan firman Tuhan ya Pastor Meta ya kan. Karena memang di saat kita tidak mengikuti nafsu dunia, kita katakan demikian, nafsu dunia, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu betul sekali. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhannya. Saya mau membawa dulu kepada firman Tuhan itu sendiri tadi, bahwa di sana ada perkataan berjalan, ada perkataan duduk, berdiri, ya kan? Ada perkataan mendengarkan, ada perkataan bergabung, yaitu membina hubungan dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau kita melihat perkataan demi perkataan ini bicara tentang tindakan. Ini bicara tentang tingkah laku, sikap diri kita. Nah, ini tidak bisa kita kotak-kotakan, dalam arti begini, gue cuma dengerin doang kok, tapi gue nggak melakukan, dalam arti kita duduk di sana gitu kan, atau kita berada dalam kumpulan mereka, tetapi kuping kita mendengarkan. Yes, mungkin kita tidak memperkatakan perkataan yang turut membenarkan apa yang mereka ucapkan. Mungkin kita tidak mengeluarkan satu statement yang juga mengupas keburukan orang lain. Jadi kita enggak, gue cuma dengerin doang kok, di sana gue nggak ngapa-ngapain. Kalau kita pahami, mendengarkan adalah satu tindakan juga. Mendengarkan adalah satu sikap diri juga. Nah, ini mungkin bagi kita kecil sekali, efeknya kecil dalam arti enggak, gue cuma dengerin doang kok Tuhan, gue nggak melakukan hal sama dong, karena gue cuma duduk di sana doang, dengerin doang. No. Kalau engkau sudah ada di sana, engkau turut mendengarkan tanpa engkau memperbetulkan, itu berarti engkau setuju dengan apa yang sedang mereka lakukan. Amen. Jadi ini satu tindakan yang salah. Dan memang di saat kita mendengarkan, secara otomatis coba akui di dalam hatimu bahwa engkau mulai merasakan, bener gak sih omongannya dia, betul gak sih, feeling kamu itu, feeling kita yang hanya mendengarkan saja atau duduk saja dengan mereka itu sudah mulai terikut ke bawah situasinya, momennya. Nah, inilah hal yang paling sangat disayangkan, bahwa hal sekecil ini pun bisa membawa hal kepada kita untuk tidak menikmati berkat Tuhan. Ya, karena akhirnya apa? Kita mulai berpikir, kita mulai memperhatikan. Tadi mereka tuh ngomongin si A, akhirnya begitu ketemu si A kita mulai perhatiin. Wah, bener gak sih omongannya mereka? Ada gak damai sejahtera? Ada gak berkat yang kau terima? Tidak ada, tidak akan ada faedahnya sama sekali. Ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan tidak mengkotak-kotakan, oh dia ngomong berarti dosa kamu lebih besar, oh dia mengeluarkan statement, oh dosa kamu tambah lebih besar, oh kamu cuma duduk, oh kamu cuma mendengarkan, berarti kamu less, oke deh kamu dosanya kecil. No, semua sama, tidak akan membawa berkat yang baik, tidak akan membawa berkat besar di dalam kehidupan kita, dan tidak akan membawakan kebahagiaan. Di saat damai sejahtera itu sudah tidak ada lagi, kebahagiaan tidak akan pernah kita rasakan. Itu sudah pasti. Nah, di sana juga ada perkataan tentang mengolok-olok Tuhan. Pastikan kau mengerti kata mengolok-olok di sini. Mengolok-olok di sini adalah mempermalukan. Apakah engkau sanggup mempermalukan Tuhanmu yang sudah menyelamatkan dan memberikan kehidupan baru, yang menebus dosamu dengan sangat indah? Pantas enggak? Ini yang harus juga kita perhatikan dari firman Tuhan ini. Oleh karena itu, dari hal-hal ini, kalau dikatakan sesuatu yang lebih baik, of course. Kalau kita tidak melakukan ini, kita meninggalkan ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya kan? Ya. Mari kita dengarkan atau kita sampai kepada uraian yang disampaikan oleh Pastor Meta di sini. Sekali lagi, ini adalah perkataan seorang Daud, Nabi Daud ya, pada statement ini ataupun pada firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengingatkan kita bahwa jika kita memisahkan diri dengan golongan-golongan seperti ini, atau kita memisahkan diri dari satu hubungan yang negatif, tanda kutip, tidak membawa satu perubahan, tidak membawa kita ke tingkat yang lebih baik, tidak membawa berkat buat kita, tidak membawa kemakmuran buat kita dalam keimanan. Ya, saya bicara tentang keimanan, bukan tentang harta dunia. Keimanan, makmur di sini adalah keimanan yang terus meningkat. Nah, ini adalah satu reminder buat kita mulai melihat lingkungan di sekitar kita. Karena di saat kita tidak memahami ini, di saat kita tidak sensitif
dengan hal seperti ini, akhirnya kehidupan kita itu akan menjadi begitu-begitu aja. Kehidupan ini tidak akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Oleh karena itu, di saat ini, pada pagi hari ini, yuk kita coba lihat yuk, lingkungan kita seperti apa sih. Apabila memang lingkungan itu satu hal yang negatif, yang kita tidak bertumbuh di dalamnya, yang orangnya adalah yang terlibat di dalamnya suka mengupas kejelekan orang lain, bergosip ya, kalau kata ininya sekarang tuh suka gosip gitu kan. Nah, ataupun mungkin tadi seperti dikatakan dalam firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang fasik, ini bicara tentang kita kompromi dengan dunia. Walaupun kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi ini sudah dikatakan kita kompromi juga dengan dunia. Dan kalau kita melihat sesuatu hal seperti ini tidak akan membawa kita kepada hal berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan ini akan membawa kita lama-lama jauh dari Tuhan. Dan ini juga akan membawa kita lama-lama kita mengcompare semuanya. Kita tidak lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak lagi melihat rencana-rencana Tuhan. Kita tidak lagi melihat kebenaran-kebenaran di dalam firman-Nya. Nah, apabila kita berada dalam situasi ini, mari saatnya yuk kita tinggalkan hal-hal seperti ini. Karena tidak akan membawa kita kepada satu hal yang baik. Kebenarannya adalah bahwa sesuatu yang tidak baik itu, bahwa sesuatu yang tidak ingin kita tinggalkan, walaupun kita tahu bahwa itu sesuatu hal yang buruk, ini nantinya yang akan membawa kita kepada keimanan yang tidak akan pernah bertumbuh. Engkau mengetahui di saat keimananmu tidak bertumbuh, maka akhirnya engkau akan menjadi mati. Mati di sini saya tidak berkata badan kita mati ya, tidak, tetapi engkau sudah mulai tidak ada percaya, engkau sudah mulai tidak ada keyakinan di dalam janji Tuhan, tetapi engkau mulai merasa kehidupanmu penuh dengan kekhawatiran, kehidupanmu mulai merasa tidak ada artinya, bosan dengan apa yang engkau jalankan dalam rutinitasmu, bosan dengan segala hal yang berada dalam lingkunganmu. Ini yang akan mulai timbul di dalam kehidupanmu di saat engkau tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari kita melihat dari sisi lain. Tuhan tidak akan pernah meminta kita untuk melepaskan sesuatu tanpa Dia memperlihatkan kepada kita bahwa Dia punya something better, punya sesuatu yang lebih baik. Cuma kadang-kadang kita yang nggak peka. Kita mikir gini, aduh ini sahabat gue dari SMP, ya kan? Aduh ini sahabat gue dari kecil gitu. Aduh ini sahabat gue dari masih umur 7 tahun gitu kan. Kita nggak peka bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu hal yang lebih baik untuk kita keluar dari satu hubungan yang tidak sehat. Ya, jadi ini yang harus kita lihat, yang harus kita pahami. Mari kita terus berkomunikasi sama Tuhan untuk memahami maksud Tuhan. Di saat Tuhan sudah membawa kita untuk keluar dari satu lingkungan, satu hubungan yang tidak sehat, Tuhan pasti di sana sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik terlebih dahulu. Jadi mari lihat akan hal ini, pahami akan hal ini. Jadi sesuatu yang lebih baik itu akan selalu ada lebih dahulu di saat Tuhan mau menarik kita dari sesuatu hubungan atau dari sesuatu hal yang tidak baik buat kita. Ini saking sayangnya Tuhan dengan kita loh. Tapi kalau tadi Pastor Meta juga mengatakan gini, tapi Tuhan Yesus juga kok duduk dengan pencemooh, bergaul dengan orang-orang seperti ini. Apakah kita juga sudah bisa menyikapi situasi ini seperti Tuhan Yesus menyikapinya? Kalau engkau merasa engkau sudah siap, kalau engkau merasa, oh aku sudah sempurna, aku mampu. Well, mungkin kami tidak bisa mengingatkan ya, maksudnya tidak bisa berbicara apa-apa. Tetapi saya rasa, apa yang Tuhan Yesus lakukan, wah, terlalu luar biasa. Dan kita masih terus melatih diri kita untuk bisa melakukan hal itu. Kenapa Tuhan memperingatkan kita untuk melihat pergaulan kita? Karena Tuhan tahu kelemahan kita, flesh kita, kedagingan kita. Tuhan mengerti akan hal itu. Oleh karena itu Tuhan selalu mengingatkan bahwa mari lepaskan satu hubungan yang tidak sehat di dalam pergaulanmu. Ya, jadi sekali lagi Tuhan tidak akan pernah memberikan kita sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan menarik kita dari satu hubungan yang buruk apabila Dia belum menyediakan sesuatu yang lebih baik. Itu pasti. Jadi ketika kita melakukan kita tahu ya bagian kita, kasarannya begitu. Kita tahu bagian kita dan kita sudah melakukannya. Bahkan ketika kita tahu itu sesuatu hal yang mustahil banget bisa kita lakukan, tapi kita tahu bahwa itu yang menyenangkan hati Tuhan dan kita melakukannya, berkat Tuhan akan menyertai kita karena ketaatan kita. Amen.
pastikan ini. Sekali lagi saya akan mengulang statement ini. Kita tahu bagian kita. Di saat kita menjalankan bagian kita, walaupun kita tahu itu sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, tapi Tuhan suruh kita untuk lakukannya, dan kita melakukannya dengan segala upaya untuk melakukan yang terbaik. Berkat Tuhan menyertai kita karena ketaatan kita. Amen. Jadi pastikan engkau mengerti akan hal ini. Dah, jadi yang jadi masalah kadang-kadang itu lagi rasa tidak enak. Tadi kan saya udah bilangnya, saya sampai tarik nafas. Gitu, kadang-kadang kita bingung ya kan, begitu kita sudah berada dalam satu lingkungan ya, wah seru deh pokoknya, wah seru banget. Tapi begitu udah pada satu hal yang tidak kita setujui, kadang-kadang kita untuk menarik diri itu mikir 10 kali lipat. Ya kan, bukan 2 kali lipat lagi loh, 10 kali lipat. Mungkin alasannya ada, nggak enak, ini kan temen-temen gue, ya kan? Atau, aduh gimana, gue tuh udah punya hubungan sama cowok ini, atau gue udah punya hubungan sama orang ini, udah lebih dari 10 tahun. Atau mungkin, wah selama ini tuh dia selalu kasih gue yang enak-enak, mana mungkin gue tinggalin dia. Banyak alasan yang bisa engkau keluarkan sebagai pembetulan untuk dirimu sendiri. Tetapi sekali lagi Tuhan katakan, walaupun engkau hanya mendengarkan saja dan tidak melakukan apapun, itu menjadi bagian bahwa engkau tidak akan pernah mendapatkan berkat besar. Jadi mari pahami ini. Kalau engkau boleh memberikan 1.000.000 alasan untuk memperbetulkan dirimu, berarti engkau juga boleh mendapatkan 1.000.000 alasan untuk engkau menarik diri. Percaya akan hal ini. Yes. Ya nggak sih? Benar nggak sih Pastor Peta? Kalau kita boleh memberikan alasan untuk memperbetulkan diri gitu kan, pasti kita juga punya 1.000 alasan atau berapa puluh juta alasan untuk kita boleh menarik diri. Dalam bahasa Malaysia mereka ada pepatah, kalau mau 1.000 daya, kalau tidak mau 1.000 dalih. Nah, berarti kan sama aja besarnya dong, gitu loh. Bukan berarti kita tidak punya alasan untuk menarik diri dari keadaan itu, ya kan? Saya yakin. Dan kita punya alasan-alasan yang tepat dengan perkataan yang halus yang bisa kita lakukan untuk kita menarik diri kita. Dan kita agree dengan perkataan firman Tuhan. Jadi yuk mari kita lihat yuk, apakah kita sudah melakukan hal ini. Karena kalau kita tetap terus menjalin atau berhubungan dengan keadaan yang tidak sehat, tidak akan membuahkan hasil yang baik buat kita. Tidak akan pernah ada, kita merasakan kebahagiaan itu tidak akan pernah. Jadi yuk, semakin cepat kamu, saya, kita mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan perubahan yang baik dari satu hubungan yang tidak sehat, semakin engkau menerima sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Jadi jangan habiskan waktu yang Tuhan berikan itu berharga banget. Jadi percuma kalau engkau habiskan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Jadi mari pergunakan waktu yang berharga ini dengan membina hubungan bersama orang-orang yang selalu memperlihatkan sisi terbaik kita deh. Jangan sisi terburuk kita. Karena di saat kita ikut agree dengan pencemooh, itu berarti kita mengeluarkan sisi terburuk kita. Padahal sisi terburuk kita ini sudah Tuhan tutup loh. Sisi terburuk kita ini sudah Tuhan cover. Jangan lagi kita yang buka dong, gitu loh. Kan sayang kan, Tuhan sudah cover, Tuhan sudah tutup, ya kan, Tuhan sudah maafkan, sudah ganti dengan kebaikan-kebaikan dengan kehidupan baru. Saatnya mari kita bina hubungan bersama orang-orang yang selalu memperlihatkan sisi terbaik kita. Karena di saat kita memperlihatkan sisi terbaik kita, itu berarti kita memuliakan nama Tuhan. Amen. Ya, jadi pahami ini dengan baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membiarkan orang-orang yang tidak sehat ini jauh, saya katakan bukan berarti kita benar-benar tidak mau mengenal mereka lagi, tidak. Tetapi ada bagian hubungan yang boleh kita pahami untuk kita tetap menjalin hubungan dengan mereka, tetapi dalam porsi yang benar. Kita tetap menjalin hubungan dengan mereka, tetapi dengan cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mari kita mulai melihat lingkungan sekitar kita untuk bisa menjadi pribadi yang mengambil keputusan yang saya rasa cukup sulit. Karena waktu saya berada dalam situasi ini juga sulit buat saya untuk mengambil keputusan ini. Nah, bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang kuat? Bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang saklek, dalam arti maksudnya yang ini perkataan firman Tuhan saya harus lakukannya. Menjadi pribadi yang seperti ini bukanlah mudah. Saya katakan menjadi pribadi yang seperti ini bukanlah mudah, karena saya juga melewatinya. Tetapi ada bagian kita, sekali lagi, ada bagian kita yang harus kita lakukan sehingga kita paham bahwa this is a good choice. Kita harus mulai mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan kita.
langkah-langkahnya adalah silakan Pastor Meta. Well, it's not easy to take this path, because how do you know who to hang out with, who not to hang out with, when to hang out with, if you Yeah, have betul. to, and when not to hang out with, because sometimes people come to you and say, I need your help. And then they sit down there and they nag, they talk bad about people, they say how they're badly treated. I mean, let's be fair, right? Even I do this a lot, where sometimes I have to be corrected, and sometimes Pastor Emma can correct me, where we talk about how we are being treated, Yeah. but actually we are talking bad about somebody else. Ya, I mean, betul. It's the same thing. Look at two different points. When I say, oh, this person treat me badly, this person do badly to me, actually, from that person's point of view, why are you talking bad about me, right? So it's a two-way thing. So the best way to do it is to go into prayer and say, God, give me wisdom. How should I look at this? How should I deal with a situation like that, Ya. right? And have short prayers. So whenever before you get into that situation, is the best thing is to pray and say, Lord, how am I going to do this? Sometimes you have to share about how you have been treated badly. Ya. There are many ways to do it. Like Pastor Emma always say, there's a cara halus. There's a nice way of saying it, and it doesn't matter how nice you say it. It's actually the same thing, but some things have to be said because it is required for you to establish certain relationships, certain trust boundaries. So you may have to do it, but get into prayer and say, Lord, I'm going to do this. Forgive me. If it's right, great. If it's not right, correct me. Yeah. Right? I mean, you must get into this prayer where you let God lead the situation. Let God show us what needs to be removed from our life, what we need to stay in, and if we have to stay in it, how to behave in it. Ya. Right? Because you cannot just get rid of everything just because it doesn't go well. Nanti jadi aneh malahan ya kan? Okay, if you get rid of everything, you're going to live on a mountain alone. Iya, Right? betul. But there are certain cases where you're going to hang out with people that, I mean, we all meet people that are fake Ya. or nice to you for one reason, and then when you're not around, it's a different story, right? There's a lot of people like that in the world. But the Lord is saying, no, I'm not asking you to cut them out totally. I'm asking you to be different from them, to be holier than any of them. And holy here is not, oh, I'm holy because I'm clean. No, holier means set yourself apart. Mhm. Do not mix with them. Right? When we talk about being holy, that means it's talk about being clean in spirit, in mind, in heart. Right? To be clean means you don't mix with dirt. You don't mix with dirty things. Right? It doesn't say get rid of dirty things. It doesn't say throw all these dirty things away. It says stay away from dirty things. Ya. That's what it means by being holy. Stay away from all these bad things, and that puts you into a holy state with the Lord. Mhm. That's why it doesn't mean that you have to really get clean, go shower yourself so clean before you are clean before the Lord. No. It means that set your mind apart from the bad things. So to do that is through prayer. Ya, betul. And when you start behaving in a manner where you start reducing your contact with people around you, it gets lonely. It gets very lonely. Right? And during that time, get into praise and worship. Ya. Get into praise and worship to fill yourself up with God's presence, with God's love, with God's guidance, so that it reduces this loneliness. We are human, and a lot of the human friends that we know cannot do without people around them. I mean, Pastor Emma and me, if we have to live alone together for the rest of our life and not meet anybody, we are very happy. We are very, very happy. Right? Once a while we meet somebody, but I do not know about anybody else. Pastor Emma and me, we prefer not to meet so many people in one day. It's to us it's very challenging, because if we have to behave in this manner where we have to check ourselves all the time and make sure we say the right thing, meeting people can be very tiring. Yes. It's actually very tiring because it's an effort to
only provide the best, right? So when you do that, it gets a little lonely sometimes, right? But if you do it often, where you get to praise and worship when you're feeling lonely or down, or you feel that there's nobody else around, you get to praise and worship, or you share with your partner and you spend time with God, with your partner, you never get lonely. Yeah. You will never feel lonely if you include God in your life. You know why? Because He's always there. He never leaves. Yes. Some people think, oh, it's just like a friend. Hi, how are you? And then they go home. God doesn't go home. He is home. Where is home? With your soul, right? So this is where you need to do the praise and worship, to let God really, break into your life, because it's where He wants to be. You just have to let Him in, right? And be there with Him. And that's the action you need to do. So it's all three in one, right? The action is get into prayer, praise, worship, and let God really get close to you. Amen. God wants to get into you. It's just that sometimes you cut Him out. Why? Lord, I'm going to do something I don't want you to see. Padahal kelihatan juga ya. Lord, I'm going to do something I don't need you to see. No, He's there. Realize this. And once you do that, you are in a better place. There's something better. Always. Amen. Even in the worst times, there's something better. Amen. I hope that bless you. Ya, 3 langkah sudah diberikan oleh Masya. Pastor Meta langsung. Biasanya satu-satu atau 2 dulu ya kan, tapi ini langsung 3 ya kan. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa untuk menjadi pribadi yang bisa mengambil keputusan yang tepat, yang bisa menjadi keputusan yang baik buat kita sendiri terlebih dahulu, saya rasa cukup struggling, karena saya juga sekali lagi pernah berada di sana, dan bukan sesuatu hal yang mudah buat saya untuk mengambil keputusan lepas dari satu hubungan yang tidak sehat. Ini saya bicara bukan hubungan dalam arti satu macam saja, tetapi banyak hal yang boleh dikatakan dalam kata hubungan. Nah, untuk menjadi pribadi yang seperti ini, tentunya tadi juga saya juga sudah memperkatakan, atau kami juga sudah memperkatakan, bahwa bukan berarti kita langsung tidak mau menjalin hubungan dengan orang-orang lain di luar sana, ya kan? Karena tentunya sekalipun kita bertemu dengan orang-orang baru, sekalipun kita berada dalam situasi yang baru, pastinya akan ada kita merasakan kekurangan dan kelebihannya. Selalunya kita akan melihat sisi baik dan sisi buruknya. Selalunya kita akan melihat dan merasakan bahwa ada sesuatu hal yang tidak nyaman dan nyamannya. Ini selalu akan kita temui dalam setiap hubungan, setiap situasi, maupun itu situasi yang baru ataupun itu situasi yang lama. Nah, untuk hal seperti ini, makanya tadi kami juga mengatakan bahwa bukan berarti engkau langsung memutuskan hubungan begitu saja dan tidak mau tahu lagi tentang mereka, tidak. Tetapi menjadi bijaksana untuk bisa mengambil sikap yang baik, sikap yang benar, keputusan yang baik, keputusan yang benar dalam situasi yang pada saat itu engkau berada di dalamnya, ini harus dilakukan dengan benar juga. Nah, bagaimana kita boleh melakukan hubungan dengan benar? Bagaimana kita boleh mengerti waktu yang tepat, bagian mana yang harus kita lakukan dan kita jalani dalam satu hubungan ini? Inilah saatnya kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan dulu. Gitu loh. Pahami ini dengan baik. Di saat hubungan engkau dengan Tuhan baik, maka hubunganmu dengan sesuatu hal di dunia ini juga akan baik. Pahami ini dengan baik. Di saat hubungan engkau dengan Tuhan baik, secara otomatis hubungan engkau dengan sekitarmu dalam dunia ini juga pasti akan baik. Karena engkau selalu peka akan suara Tuhan. Engkau akan selalu dituntun melalui firman-Nya untuk menjadi reminder, untuk menjadi penegur, untuk menjadi pengingat, untuk menjadi alarm kalau saya bilang. Jadi kalau saya udah mulai keluar dari jalur, alarmnya bunyi, nging. Aduh, ada apa nih? Ini yang saya katakan apabila hubungan kita dengan Tuhan baik. Jadi langkah awal kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pastikan dulu hubungan kita sama Tuhan yang baik. Oleh karena itu, karena hubungan kita sama Tuhan baik, dan ini boleh dilakukan dengan satu cara aja, nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain, cuma satu cara, yaitu berdoa. Inilah kita boleh menjalin hubungan kita sama Tuhan. Amen. Jadi di saat hubungan kita sama Tuhan sudah jelas terjalin baik, kita boleh dengar suara Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Sekalipun pada saat itu Tuhan menyuruh kita berada dalam satu tempat yang kita rasa kita nggak nyaman di sana, kita nggak enak di sana, tetapi Tuhan tahu
fungsi kita di sana sebagai apa. Amen. Dan kita juga akan mengerti, oh Tuhan mau saya melakukan hal ini. Karena sekali lagi, Tuhan akan memakai setiap hal. Tuhan akan menggunakan setiap hal, baik hal yang kita anggap rendah sekalipun Tuhan akan memakainya untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Amen. Ya, jadi sekali lagi pahami ini dengan baik. Di saat hubungan kita dengan Tuhan baik dan terjalin dengan benar, maka hubungan kita keluar dalam dunia juga akan benar, karena kita peka akan suara Tuhan. Dan hubungan ini hanya bisa dijalin dengan satu cara saja, berdoa. Berdoa itu kan cuma pagi, siang, malam, No. ya kan? Berdoa itu kan, kalau aku berdoa cuma sehari itu sekali aja loh, Pastor. Always. Berdoa itu tuh cuma kalau lagi dapat untung doang gue berdoa. Berdoa itu tuh cuma kalau lagi berkata gede gue berdoa. Ini yang harus dipahami. Berdoa, bicara tentang tindakanmu, bicara tentang sikap dirimu, bicara tentang komitmenmu dengan Tuhan. Jadi berdoa itu tidak mengenal waktu. Berdoa sekali lagi adalah hubunganmu dengan Tuhan. Jadi kalau hubunganmu mau terjalin terus, berarti doamu tidak akan pernah putus. Amen. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi langkah yang pertama adalah berdoa. Langkah yang kedua tentunya ada sebagian orang, dan kami termasuk di dalamnya, kata Pastor Meta, kami senang sekali untuk berada di rumah, tidak bertemu dengan banyak orang. Kami senang sekali menghabiskan waktu bersama berdua saja dengan anak-anak, dengan keluarga. Kami senang dalam situasi ini. Tetapi kehidupan kita sebagai manusia tentunya Tuhan mengatakan harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu berarti kita harus menjalin hubungan dengan dunia luar. Ya kan? Nah, untuk menjalin hubungan dengan dunia luar bukan sesuatu yang mudah. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan. Ya kan? Dan kadang-kadang dalam situasi kita bergaul dengan dunia luar, ada hal-hal tertentu yang kita harus agree. Dalam arti agree itu dalam arti inilah kehidupan dunia, gitu kan. Kita harus begini, kita harus begitu. Oke deh Tuhan, tutup dulu ya. Aku mau melakukan ini, Tuhan jangan lihat ya. Padahal buat Tuhan semuanya kelihatan, gitu loh. Nah, bagaimana kita boleh tetap menjalin hubungan dengan dunia luar, ataupun kita boleh berjalan dalam kehidupan normal kita sebagai manusia di dalam dunia ini? Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan. Nah, bicara tentang melibatkan Tuhan, dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan melalui berdoa, melibatkan Tuhan juga melalui tindakan, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Amen. Melibatkan Tuhan adalah memperkatakan kata-kata yang terus memotivasi diri kita secara positif. Karena di saat kita terus memacu diri kita dalam motivasi yang positif, kita akan melihat apa sesuatu hal yang tidak berkenan buat Tuhan, apa sesuatu hal yang berkenan buat Dia. Nah, ini akan mampu membawa kita untuk mempunyai sikap diri yang benar. Akhirnya kita bisa ngomong, oh enggak, sorry. Untuk yang ini, saya kesana dulu ya. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dengan bahasa yang baik. Nah, ini boleh kita lakukan di dalam langkah yang kedua, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan tidak bicara bernyanyi doang. Memuji dan memuliakan Tuhan bicara tentang setiap perkataan yang memberikan motivasi yang baik dan positif bagi kehidupan imanmu. Ya, dan yang ketiga, bicara tentang tindakan. Gak usah ngomong doang. Kita mungkin tahu, Tuhan gak boleh, Tuhan tuh maunya kita begini. Tuhan tuh udah pernah bilang dalam firman Tuhan tuh begini. Katanya firman Tuhan tuh begini. Ngomong doang, omdo kalau bahasa Indonesianya ya, omdo gitu loh Pastor Meta. Omong doang. Tapi tindakannya di belakang itu adalah mungkin bareng-bareng dia nggak ngomong, tapi begitu ke toilet diikutin satu temen ngomong juga di toilet, ya kan, sama aja bohong, ya kan. Mungkin dalam pikiran kita adalah ya, tapi gue di sana kan nggak berkoar-koar kepada banyak orang, gue cuma bicara dengan orang yang gue percaya, nggak akan sampaikan kepada orang lain. Gue hanya bicara dengan satu orang yang gue rasa no such thing, tidak ada hal seperti itu. Ya, jadi tindakanmu sangat penting. Jangan mengkotakkan kata tindakan ini berdasarkan pemikiran manusiawi kita. Karena buat Tuhan, semua tindakan sama. Amen. Ini berhubungan dengan keimananmu. Kalau bicara tentang keimanan, berhubungan dengan berkat yang sangat luar biasa. Ya, inilah 3 langkah yang harus kita lakukan. Berdoa, bicara tentang hubunganmu sama Tuhan.
Memuji dan menyembah bicara tentang melibatkan Tuhan dalam setiap hal di dalam kehidupanmu. Tindakan bicara tentang sikap dirimu. Apakah engkau benar-benar mengerti maksud Tuhan dalam kehidupanmu dan mengerti janjinya? Itulah engkau akan mengambil keputusan yang tepat. Amin. Yes. Akhirnya kita sampai di ujung dari Morning Breakfast with God pada pagi hari ini. Yuk, saatnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membawakan satu pujian dan kita akan mendengarkan beberapa informasi juga. Jadi mari sama-sama saudara terkasih, kita bersatu di dalam doa. Praise you, Father. Praise Thank you, Jesus. Lord. That Amen. you always have something better for us. Yes. Lord, as long as we come to you in obedience and we walk in the obedience, not just listen, but we walk in this obedience. Sometimes Amen. it's really tough. Sometimes it's really difficult. Sometimes it puts us in a situation where we become lonely. Yeah. It's a lonely journey when we have to disagree with certain things that people say or do, which keeps us away from them. Yeah. And sometimes it's hard to be good friends with somebody who wants to gossip, who wants to talk bad about others and so on. It's hard to be good friends with people like that. Yeah. And Lord, it gets lonely, Lord. So Lord, we thank you that you give us a capability for us to come to you in praise and worship. Amen. To come to you in prayer. That Yeah. the prayer with Amen. you is always in continuous. And that Lord, that you will always prepare something better, not just for us, but for the people that we stay clear of. Amen. So that it guides them, it shows them what is right and what's wrong. Amen. So Lord, we thank you for this blessing, and we thank you that through us, others are blessed. Amen. We thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah. Kami mengerti Tuhan. Hallelujah. Dan kami tidak mau mengeraskan hati kami untuk kami mulai melihat hubungan kami dengan apa yang ada di sekitar kami. Dan kami mau menjadi pribadi yang tegas, mau menjadi pribadi yang mengambil keputusan Yes. yang benar, Yes. yang menyenangkan hatimu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sesuatu yang lebih baik, boleh menerima sesuatu yang lebih baik, boleh menjadi sesuatu yang lebih baik di dalam Yes. setiap hal dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih juga Pastor Meta yang boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan indah sehingga kami boleh memahami, dan juga setiap doa yang disampaikan kami terima, kami aminkan, dan kami meletakkannya dalam kirbat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang indah. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap Yes. kehidupanmu. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus akan menuntun engkau dalam setiap kehidupan menjadi luar biasa, mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap hal yang Tuhan percayakan ke dalam tanganmu dan di dalam kehidupanmu, apapun itu. Dengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan akan menuntun engkau dengan luar biasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupanmu. Dan diberkatilah engkau anak-anak Tuhan bersama seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar engkau. Haleluya. Mari kita melihatlah jauh lebih dalam. Mari kita menelaah setiap hal dengan baik, sehingga kita tetap bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau anak-anak Tuhan di dalam kesehatan, sukacita, dan damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari dengan segenap hati katakan haleluya. Amen. 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 Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri Morning Breakfast ini dengan satu pujian yang sangat luar biasa yang berjudul Sentuh Hatiku. Nah, pujian ini diciptakan oleh saudara terkasih kita yang bernama Jason dan dibawakan juga oleh saudara terkasih kita yang bernama Maria Sandi. Kalau saya melihat di balik cerita di balik pujian ini, wah ini luar biasa sekali. Pastor Meta ceritanya, wah saya juga sampai wow gitu, seorang gadis diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri pada saat itu, yang mulai membenci ayahnya, tetapi bertemu Tuhan dan Tuhan mengatakan jangan benci ayahmu, kasihi ayahmu. Dia menyentuh hati anak tersebut dan akhirnya terciptalah karya yang indah ini melalui pujian bahwa Amen. Tuhan mampu menjamah setiap hati anak-anaknya menjadi luar biasa. Wow. Ya, informasi yang akan kami berikan sebelum kita membawakan pujian ini adalah sekali lagi untuk setiap pribadi yang memerlukan konseling, memerlukan prayer request, mau membawakan pujian bersama dalam program memuji menyembah setiap pagi di dalam YouTube kami GKA Holy Ministries, atau juga yang rindu untuk mengundang kami menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dalam khotbah, dalam webinar, dalam pelayanan online yang lainnya, dan juga dalam pelayanan doa juga bagi gedung baru, rumah baru, atau apapun, semuanya boleh menghubungi kami di dalam gereja kami melalui nomor telepon ataupun WhatsApp nomor Malaysia +6 016 408 14
atau +6016408478. Untuk nomor Indonesia yaitu +628119791478. Yang harus digarisbawahi dan kami tekankan adalah setiap pelayanan yang kami lakukan pada saat ini, kami melakukannya secara online. Kami tidak melakukan secara offline karena situasi dan kondisi serta keadaannya. Jadi untuk sementara waktu, entah itu 1 tahun ke depan atau beberapa masa ke depan, kami akan tetap melakukannya dalam sistem online terlebih dahulu. Dan juga kami bekerja sama bersama GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung. Bagi setiap pribadi yang memerlukan doa pelepasan, doa kesembuhan, GKA Pemenang melakukan siaran langsung secara live melalui media sosial di dalam program yang bernama Healing Ministries. Ini dilakukan setiap hari Rabu jam 2 siang waktu Indonesia dan jam 3 petang waktu Malaysia berarti. Jadi yuk jangan lupa ya pada siang ini. Yes, siang ini. Dan Bapak Jamson kebetulan lagi ada di Indonesia nih, di Jakarta maksudnya. Ya, jadi boleh menghubungi beliau langsung di nomor WhatsApp atau di nomor telepon +62 812 6383 269 ya. Boleh menghubungi langsung juga kepada GKA Holy Ministries, nanti kita yang mengarahkan langsung kepada beliau. Oke, yuk saatnya kita akan membawakan pujian ini dan setelah itu kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing di pagi ini. Sentuh hatiku. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yuk kita angkat pujian ini dengan hati yang luar biasa yang memuji Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya Yesus. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya Yesus. Katakan Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, sentuh hati kami Tuhan untuk melihat setiap halnya bagaimana Engkau memandang Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang menjadi keputusan yang harus kami ambil adalah menyenangkan-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berpisah sementara waktu dan kita akan berjumpa kembali besok pagi di waktu yang sama. Kami Pastor Meta Emayu mohon undur diri dan kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita angkat sekali lagi pujian ini. Haleluya Yesus. Katakan dengan segenap hatimu Bapa, sentuh hati kami Bapa.